Pandemi yang disebabkan oleh virus corona sekarang ini ternyata menjadi tantangan yang sangat serius bagi para pelaku marketplace. Dan hampir sebagian besar proses bisnis pun menjadi terhambat. Apakah perekonomian dan market di Indonesia akan kembali normal? Apa yang harus dilakukan dengan pekerjaan saya sekarang ini? Apa semua harus menjadi online? Langsung saja kita temukan jawabannya setelah ini. Dan saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau adalah Board Expert HIPindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Indonesia. Board Expert dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Juga Board Expert dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Serta konsultan to Global Marketing Research Company. Ya, beliau sudah hadir. Tanpa berlama-lama lagi, please help me welcome dengan sambutan tepuk tangan secara virtual Bapak Yongki Susilo. Shalom Bapak-Bapak semua, senang bisa bertemu kembali Anda melalui Zoom di sini. Saya akan sharing ya mengenai keadaan nanti kira-kira setelah COVID ini bagaimana ya perkembangannya, market dan juga consumer behavior di sini gitu ya. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan pencerahan, mendapatkan guide ya mengenai apa yang Anda akan lakukan ke depan. Saya sedikit khawatir karena di masa pandemik ataupun epidemik lokal Indonesia ini juga terjadi infodemik. Jadi banyak sekali info-info yang berkeliaran yang membuat orang bingung. Ya, intinya banyak sekali fal-fal mengatakan bahwa Indonesia akan masuk new normal dengan COVID, nanti ada next normal. Segala sesuatu akan berubah drastis, oke, menjadi normal yang baru. Ya, jadi berubah 180 derajat misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini saya menjelaskan sebenarnya nggak demikian. Oke? Kita nggak bisa dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu berubah drastis. Oke? Apalagi secara bisnis. Ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya sangat sederhana dan jelas di sini. Ya. Baik Bapak Ibu. Intinya, saya yakin semua orang rindu saat ini. Ya. Untuk balik ke normal. Betul? Di rumah kelamaan nggak bagus ya kan, nggak ke kantor kok kelihatannya beda. Apalagi kita bagian sales di sini yang biasa ketemu untuk pitching, lantas ketemu dengan prospek yang rada ke atas itu nggak mudah Pak untuk mendapatkan Zoom di sana. Kalau saya bicara di depan orang-orang lewat Zoom, saya nggak bisa lihat ekspresi. Cuma 4 orang aja yang bisa saya lihat di sini gitu loh, ya kan? Feedbacknya nggak ada. Kita udah lama nggak ke gereja, kok juga nggak enak gitu loh ya intinya. Intinya ya, apakah kita kayak begini terus? Saya yakin tidak Bapak Ibu ya. Apalagi nanti kalau misalnya vaksin dan obat ditemukan. Tetapi itu membutuhkan waktu panjang. Jadi kita akan masih ada waktu untuk bisa survive atau adaptasi dulu di sini ya. Bapak Ibu, saya sudah cari informasi mengenai ini penyakit seperti apa ya. Saya hidup 57 tahun belum ketemu kayak begini nih ya, belum pernah ketemu penyakit kayak begini yang menyerang Indonesia. Dulu-dulu menyerangnya di negara lain gitu loh ya kan. Nah, saya lihat di sini yang serupa seperti SARS, MERS gitu ya. Itu sekitar 2 tahun. Oke, yang paling panjang memang MERS. Cuma kita nggak pernah ketemu itu MERS karena memang ada di Middle East di sana ya, di Timur Tengah gitu loh. Jadi itu paling lama sampai 2020 di sana. Nah, COVID-19 ini sampai kapan? Nggak ada jawaban ya, tetapi kita tahu teknologi semakin canggih gitu loh ya kan. Harus punya apa ya, kepercayaan juga di situ bahwa pasti akan bisa ditemukan vaksinnya lah ya. Sekarang udah pada nyoba di sana. Cuma kapan kita masih belum pasti di sana. Tapi Bapak Ibu, krisis kesehatan kali ini ya itu menyebabkan krisis ekonomi di sini. Ya, nah ini yang sedang dicegah oleh pemerintah, balancing di sini supaya jangan kelamaan krisis ekonomi di sana, karena dua-duanya bisa hancur, gitu. Ya, makanya sekarang dicoba nggak ada model yang paling cocok gimana ngatasinya. Tiap negara eksperimen sendiri di sini, termasuk Indonesia, karena kita punya demografi, kita punya kepulauan negara juga berbeda di sini. Ya, Bapak Ibu, akhirnya kita menamakan kita punya lockdown itu istilahnya adalah PSBB. Oke, ya rada-rada lega sedikit lah. Intinya kalau kita lihat tetap kita bisa mendapatkan bahan pangan, kesehatan semua secara mudah gitu, oke. Sebelum dikeluarkan PSBB kita banyak bertemu dengan government, oke, minta supaya itu dia toko-toko
namanya minimarket, supermarket itu tetap bisa diakses. Jam buka semua seperti itu. Logistik juga demikian. Bahkan kita propose pakai stiker sendiri di sana. Kalau nanti di pintu pencegatan tetap jalan saja, nggak jangan sampai diberhentikan. Demikian gitu loh. Oke. Jadi kita terus koordinasi ya supaya kita lancar di sana. Karena bahaya kalau pangan kita terhenti gitu loh ya, kita sempat bingung juga. Nah makanya presiden turunkan itu TNI karena memang TNI itu yang paling komando, yang mengikuti komando apa yang diperintahkan dijalankan. Jadi ini yang ditaruh orang-orang TNI di mana-mana seperti itu. Oke. Nah Bapak Ibu, Anda lihat di sini pemerintah menurunkan stimulus ya. Anda lihat di sini, Indonesia menurunkan 405 triliun, tetapi ditambah yang daerah punya, itu sekitar 700 triliun ada di sana. Nah, itu sekitar 4,5%. Dibandingkan negara lain, kita kecil, Bapak Ibu. Ya, memang ekonomi kita size-nya memang nggak besar, ya makanya nggak bisa keluarkan uang banyak untuk bisa menjaga negara kita di sini. Yang paling besar itu adalah, Anda lihat di sini, United States, bahkan hampir 27%. Berapa kali lipat kita? Ribuan triliun. Tapi Anda lihat juga gitu loh, ribuan triliun diturunkan, tapi bangkrut juga. Semua retail ya banyak yang bangkrut di sana ya. Bahkan sekarang bisa ada riot gitu ya, ada keributan di sana gitu istilahnya. Nah, kita bersyukur ya. Nah, ini mungkin CLCC yang selalu doa di sini menjaga bangsa kita meskipun kita pas-pasan ya, tetapi tetap bersatu di sini, gotong royong, saling bantu di sini. Mudah-mudahan kita bisa lewatin sama-sama. Nggak ada waktu lebih tepat lagi di sini untuk bisa ya berbuat heroik ya, setiap orang di sini. Nggak ada waktu yang lebih tepat lagi selain daripada sekarang gitu loh. Tunjukkanlah kalau Anda punya kesempatan gitu misalnya ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang konsekuensi daripada PSBB ya? Saya melihat PSBB ini adalah by design. Jadi didesain ya, dari kesehatan didesain supaya sehat, lantas mau nggak mau terpaksa ekonomi kena di sana. Tapi sebaliknya, kalau udah namanya desain, berarti kontrolnya ada di manusia di sini, di kita sendiri, pemerintah. Ya, so prinsipnya apa yang kita mau perbuat kita bisa lakukan gitu loh. Ya, bukan langsung dari luar di sana. Nah, inilah sesuatu yang saya melihat luxury juga di sini, tombol yang masih bisa ditekan oleh pemerintah mau ngapain sampai terpaksa di sana. Nah, namanya stay at home ya, work from home dan macam-macam. Tolong di rumah supaya nggak ketularan karena ini penyakitnya cepat sekali nular di sana. Akhirnya apa? Mall ditutup ya kan, kecuali grocery bisa buka, drugstore bisa buka, kafe juga ditutup, bisa take away ya, namanya kantor, sekolah, travel semua pasti ditutup karena nggak boleh berdekatan sana. Nah kalau ini udah tutup semua, langsung ya istilah lockdown tuh terkunci. Nggak ada orang bisa cari makan leluasa di sana. Kita melihat di awal-awal minggu pada waktu setelah Pak Jokowi umumkan soal COVID-19, itu di Jakarta minta ampun kasihannya luar biasa. So orang wandering around gitu ya, mau kemana? Saya kalau berhenti di toko suatu ketika di Kelapa Gading, di sana saya melihatin ada tukang semprong, ada tukang apa keliling. Dia sampai nengok-nengok, ini mau jualan kemana? Kagak ada orang Bapak Ibu gitu loh. Ya, mau jualan kemana? Nemuin orangnya aja nggak ada, gimana mau nemuin uangnya gitu istilahnya. Nah, ini orang yang kelas bawah. Makanya waktu itu saya juga dihubungi, diminta numbers ya, angka-angka. Berapa nih Pak yang kena di sana? Tukang Gojek lah, UKM lah semua. Cuma kita nggak punya database. Nah, ini saya minta anak-anak muda CLCC di sini yang suka bikin apps dan macam-macam. Oke, bisa nggak bikin apps yang bisa membangun database? Ya, database dari orang-orang yang kelas menengah bawah, yang macam-macam di sana. Gojek punya tuh. Ya, Gojek punya si orang Gojeknya plus sama mitra Gojeknya. So prinsipnya sangat lengkap sekali gitu istilahnya. Alfamart, Indomart masing-masing juga punya 13.000, 14.000 UKM di depan toko dia. Itu ada KTP-nya semua. Itu yang saya ambil, saya pakai, saya kasih ke kementerian supaya bisa dapat namanya bantuan keuangan di sana gitu loh. Oke. Tapi ini cuma berapa ribu, ini jutaan orang. Nah, coba bantu ke depan. Anda bantu pemerintah gimana bisa membangun database yang luar biasa. Ya, di luar daripada KTP gitu, tapi dia mesti punya job dan macam-macam di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya juga bingung gitu loh. Banyak orang yang copy paste ya, YouTuber semua pada muncul semua di sini yang baru-baru ngambil bahan luar negeri, copy paste, dia sebarkan berita mengenai new normal. Ya, kata-kata itu keren ya, new normal, next normal gitu loh. Cuma ya itu dia, seperti guru besar UI, sahabat kita, Profesor Renat selalu bilang bahwa ketika
orang sebelum masuk krisis itu underestimate. Sama, kita Indonesia juga kelihatannya menganggap enteng nih COVID di sana. Katanya orang Indonesia lah imunnya tinggi dan macam-macam ya, nggak bisa kena macam-macam seperti itu, ternyata kena juga gitu istilahnya kan. Tetapi ketika kita masuk krisis, orang tuh tendensinya apa? Overestimate. Ketakutan luar biasa, menganggap ini waduh luar biasa demikian, sehingga membalikan fakta-fakta seperti itu gitu loh. Nah ini yang saya bingung. Orang bilang nanti ke depan orang itu akan kerja dari rumah, Zoom semua. Waduh, mana mungkin. Kalau eksekutif udah biasa kita kerja di rumah. Karena di kantor saya yang lama juga, Nielsen juga demikian. Ada flexi hours, kerja di rumah, no problem. Tapi ya kalau yang kelas menengah bawah nggak bisa, tetap mesti ketemu orang gitu istilahnya. Oke. Nah, ada penyakit di sini. Kalau orang biasa bersosialisasi, interaksi, ditaruh di cabin, ya kan, di villa, di puncak sendirian di sana. Lama-lama depresi di sana. So intinya masih ada masalah, yaitu masalah ketiga, sosial. Jadi ini balancing antara kesehatan, ekonomi, dan sosial. Gitu loh, ya. Kalau enggak kita banyak orang yang pincang sosialnya di sini. Karena manusia diciptakan itu memang sosial, interaksi, ya, mengasihi, dan macam-macam seperti itu. Nah ini yang kalau nggak jalan, kalau di rumah terus tuh nggak bisa jalan. Dibilang produktif, saya nggak ngelihat bahwa work from home itu produktif. Ya produktif kalau ketemu orang saja mungkin bisa ke banyak meeting, tetapi begitu hasilnya belum tentu gitu istilahnya. Nah ini yang perlu dikaji lagi. Saya bingung, banyak orang yang suka. Kalau kita sih nggak suka, tetap pengen ke gereja, nggak suka yang terlalu digital Zoom begini gitu loh. Oke? Nah tetap ya namanya dalam keadaan demikian beberapa bisnis masih bisa jalan. Teman kita hardware masih bisa buka toko, kayak you masih bisa treadmill dan macam-macam. Apa yang laku ya barbecue ya, kalau punya uang dan macam-macam masih bisa beli barbecue, lantas melukis, benerin mobil, Zoom dan macam-macam. Bisa lah, tetap ya, tetapi digital sekarang ya. Nah, ini adalah pelarian sementara kalau buat saya gitu istilahnya. Oke. Kita punya tempat-tempat retail juga demikian, udah mulai pakai protokol ya kan, dijarakin sebelum masuk. Nah, ini yang Anda harus lakukan selama Covid nih, sebelum ada vaksin dan macam-macam. Anda tolong pikirkan karena kita lagi kumpulin semua ya, kita di asosiasi udah kumpulin, udah masukin ke government. Jadi kita udah siap untuk buka toko, bisnis dan macam-macam. Di kantor Anda, di toko Anda, tolong Anda lakukan protokol. Kalau Anda mau selamat dan menyayangi orang-orang di kantor Anda seperti itu gitu ya. Di depan juga demikian, ada tukang sayur semua, tolong diarahin ke sana. Ya, kalau nggak pakai masker, Anda siapkan masker di mobil, kasih dia bandel ya terpaksa lah. Kalau kita omelin nanti malah berantem gitu kan. So yang penting kasih aja masker, suruh dia pakai di sana. Ya mungkin dia berat buat beli masker satu, kemarin kan juga mahal di sana. Jadi tolong dijaga semua, kasir-kasir semua juga pakai plastik supaya nggak nular. Ya. Nah Bapak Ibu, Anda lihat di sini. So, banyak yang bilang ada chart di sini, ada potential winners, ada potential losers. Wah, bahaya nih saya bilangin ya kan. Ada yang sektor kalah, ada sektor menang. Saya lihatin yang menang. Karena buat saya semuanya kalah saat ini. Makanya saya ambil chartnya Boston Consulting di sini. Yang mana semuanya negatif. Ada yang negatifnya mendingan, ada yang negatif yang parah di sini. Nah, ini yang saya setuju di sini. So, healthier gitu istilahnya ya. Tetapi merah semua. Ya, di situ yang bilang pertambangan jelek lah semua. Terus yang bagus apa? Retail. Loh, nggak bisa saya bilang. Ini retail kita kena semua gitu loh. Saya takut teman-teman yang punya investasi di sektor lain, dia jual, masuk ke retail di sini. Yang mana sini juga kejeblos juga gitu loh salah aslinya. Nah ini yang saya mau luruskan kepada Anda semua. Bapak Ibu, semua sektor saat ini kena Bapak Ibu. Semuanya turun drastis semua di sana. Semua sektor. Kecuali kesehatan. Ya, tadi kita bicara dengan Pastor Andi, dia setuju kesehatan yang naik di sana, gitu loh. Ya, tetapi kalau Anda mainnya dagang masker, dagang termogan, waduh udah hancur juga harganya sekarang Bapak Ibu, udah banjir minta ampun. Saya lagi minta tolong kalau boleh beberapa produk ini kita bisa ekspor karena luar negeri lagi cari, Australia semua gitu loh. APD, semua orang produksi APD. Yang tadinya restoran bikin APD sekarang, gitu istilahnya. Ya semuanya APD. Jadi banjir semua. Ini saya ada angka di sini ya, dari Maret, April semua udah lenyap Bapak Ibu. Awalnya Maret saja, kita mulai itu kan Februari ya, Maret awal diumumkan. Semua total retail turun semua, tutup toko semua, udah tinggal 30%, ya. Lantas sekarang tinggal berapa? 0%. 0 sampai 5% saja bisnisnya di sana. Yang namanya makanan minuman, oh kita pikir ada GoFood dan macam, enggak Bapak Ibu. Tetap restoran yang pakai take away semua tetap cuma tinggal 30% saja bisnisnya di sana.
Jadi kena semua. Semua orang dagang makanan. Di WA Group selalu ada kiriman makanan, tapi gambar doang, betul? So, Anda lihat di sini, F&B semua kena di sini, ya. Nah, saya sudah katakan ke pemerintah sejak 4 tahun lalu bahwa kelas bawah ini udah kena daya belinya dari 4 tahun lalu di sana. Makanya awal tahun ini itu sudah turun sekali. Makanya saya ngadakan meeting di Hotel Fairmont Senayan waktu itu mempersiapkan bagaimana lebaran supaya sukses gitu istilahnya. Karena ini harapan satu-satunya 2020. Ya kan ternyata kena Covid. Waduh, hancur Bapak Ibu. So intinya ketika pertumbuhan ekonomi diumumkan kemarin ya di Q1, so intinya mereka ada dua ekonom yang kontak saya, Pak, ini konsumsi gimana Pak? Kok bisa mendadak dari 5% menjadi 2,97%? Ini drastis banget turun. Ya dalam hati saya sudah bilangin, ini memang kita sudah lama turun. Yang saya bingung malah yang 5% kemarin itu dari mana? Ketinggian saya bilang gitu loh. Oke, so intinya adalah sekarang ini yang mungkin paling cocok 3% memang begini gitu loh. Ya, memang drop banget. Padahal baru 3 minggu COVID gitu loh. Udah drop begini ya. Nah makanya saya antisipasi Bapak Ibu nanti Q2 ini keluar kemungkinan mungkin lebih rendah daripada 2,97 ya. Tapi ya jangan kaget, memang kita nggak bergerak nih, ekonomi semua macet semua di sana. Jadi mohon Anda jaga cash di sana ya. Kalau punya cash kelebihan ya boleh dibagi-bagi dulu sedikit di sana ya. Gotong royong ya seperti itu gitu. Jangan lupa nih ya dalam keadaan demikian tetap kita memberi dan Tuhan akan balikan itu semua berlipat kali Bapak Ibu. Percaya saya gitu loh ya. Setelah kita kembali berlipat kali akan kembali kepada Anda di sana. Gitu loh. Ya. Nah, ini pertanyaan besar nih. Kapan Pak berakhir? Waduh, saya juga nggak tahu nih. Presiden Jokowi nggak tahu, Presiden Trump nggak tahu, semua nggak ada yang tahu di sini. Tapi ya ada studi-studi statistik di sana, analytics yang mengatakan bahwa ini Indonesia kira-kira Juni peaknya tuh kapan? Juni Juli dia bilang seperti itu gitu. Juni Juli kita masih nggak tahu ya. Karena negara kita besar Bapak Ibu. Kemarin juga pulang kampung lagi, udah dibilang jangan pulang kampung masih nyelip-nyelip Bapak Ibu. Ya, pakai truk jagung semua pada pulang. So intinya nekat ini orang Indonesia susah dibilangin gitu istilahnya. Akhirnya desa yang kena semua, nah di luar kota sekarang lagi pada naik di sana. Nah tetapi makanya kalau saya bisa kutip dari Pak Luhut punya, kemarin Pak Luhut ada presentasi saya ikut di sana, saya juga jelaskan ke dia bahwa situasinya seperti apa. Nah intinya kita lihat kita akan melihat PSBB ini adalah region by region, tidak nasional Indonesia. Jadi akan ada keputusan-keputusan lokal di sini, Jawa Barat, Jabotabek, Jawa Timur. Tidak akan nasional Indonesia karena terlalu luas dan grafiknya berlainan masing-masing di sana. Jadi mudah-mudahan makanya kayak Jawa Barat bisa menyelesaikan, Bandung bisa menyelesaikan, Jabotabek bisa menyelesaikan. Saya sangat menginginkan Jawa dulu bisa selesai di sini. Kalau Jawa selesai, ini pusat ekonomi Indonesia tuh hampir 70% di sini. Ini bisa pulih Bapak Ibu. Jadi bisa berkembang baik di sana. Makanya Indonesia itu kemarin kalau dapat filenya dari Morgan Stanley itu menjadi hanya negara kedua yang bisa rebound cepat setelah Cina di sini. Indonesia nomor 2 di sini. Jadi mudah-mudahan kita doa terus supaya kita bisa rebound gitu loh ya. Jangan terlalu lama di sini. Nah, Anda lihat di sini. Ya ini chart bagus banget ya. Ini urutan. Ya, urutan kira-kira yang masuk lantas keluar siapa duluan. Cina keluar duluan garis finish. Ya, makanya minggu lalu saya ajak Dubes RI ke Cina untuk bisa kita wawancarain di Zoom selama 2 jam membuka pasar Cina karena kita mau dagang dengan mereka. Kalau kita tungguin pasar Indonesia akan makan waktu di sana ya. Nah, di deretan yang penuh Anda lihat sebelah kanan itu Indonesia masih lama nih, masih ngebuntutin. Ya, di belakang banget ini Filipina, US dan macam-macam gitu loh. Bahkan US kita masih di belakang. Karena kita masih berkembang, daerah kita tuh pulau-pulau lagi naik kurva juga di sana. Nah, di belakang Cina adalah Jerman. Nah, Anda lihat Jerman. Jerman sudah mulai pulih, ya. Makanya kita ambil contoh, Pak Luhut ambil contoh Jerman di sini. Negara Eropa semua tidak menunggu vaksin. Perhatikan di sini. Tidak menunggu vaksin, ya. Kita itu istilahnya Pak Jokowi adalah kita hidup bersama dengan virus ya, kita kelola gitu istilahnya ya. So intinya adalah tetap ada virus tapi kita coba sambil bangkit pelan-pelan. Nah makanya kita tiru Jerman sudah buka macam-macam, lockdown semua seperti itu. Makanya saya bilang itu sebelumnya banyak orang bilang new normal, next normal. Oh sebentar,
Saya semua mau balik ke normal gitu loh. Go back to normal kita bilang ya, mau hidup normal saya seperti itu. Ya, saya buktikan habis ini. So intinya kalau kita lihat di sini Jerman begitu sudah kurva turun langsung lockdown dirilis pelan-pelan di sana. Ya udah kurva turun aja. Nah ini ya setiap daerah kita lagi tungguin kurvanya turun dulu Pak. Ini Jakarta masih flat tapi udah rada-rada turun cuma masih masih rada rata sebenarnya gitu ya. Apa namanya yang positif yang barunya di sini gitu loh. Oke. Tapi negara maju ya itu dia bisa mengatasi di sana. Nah ini yang saya katakan pada waktu itu Pak mengatakan ini by region, tapi nggak ada garansi ya, gitu loh. Kalau kita lihat di sini East Java itu nomor 2 pada waktu itu loh, ya. Tetapi hari ini Anda lihat itu Jawa Timur itu bisa kayak Wuhan sekarang karena setiap daerah dia tuh red zone, daerah merah sekarang di sana gitu loh. Oke. Nah, Anda lihat di sini ini dibikin oleh timnya Pak Luhut. Ada angka-angkanya indeks di sana. So prinsipnya paling bagus saat ini adalah NTB. Ya NTT juga saya tahu saya juga bagus di sana. Oke. Tetapi Jakarta ya itu masih sekitar 1,03. Paling bagus tuh nanti di bawah 1 itu baru bisa dikonsider untuk bisa rilis di sini gitu istilahnya. Ya. Jadi Jawa Timur udah lewat lagi nih, nggak di depan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi terakhir yang kemarin ini saya dapat. Tapi ini mungkin akan berubah ya. So intinya kemarin pasar tradisional itu akan dibuka dulu 1 Juni kemarin nih, lantas mau 8 Juni ya. Tetapi ternyata saya diskusi, saya koordinator tim kecil untuk Kemenko, report ke tim besarnya di sana ada Pak Raden dan Bu Sinta. So intinya kita melaporkan bahwa tenan mall ini tidak akan mau buka gitu loh ya, bukan nggak bisa buka tapi tidak mau buka ya, karena kalau mallnya buka dia diharuskan buka dia kejeblos ya, karena cash flow-nya negatif ya, pengunjung belum tentu ada. Ini habis lebaran karena biasa habis lebaran udah nggak ada konsumsi di sana, semua duitnya habis di sana gitu, paling makan jalan-jalan doang di sana. Oke. Nah dia harus bayar listrik, harus bayar pegawai. Nah, setelah itu utang kepada manufaktur pun juga belum dibayar. Jadi mereka tidak mau buka, bukan nggak bisa buka. Makanya kita cari jalan, kita runtutin. Saya adakan FGD di masing-masing asosiasi, ternyata ketemu saya. Ini mallnya dulu mesti dikasih stimulus. Ya, mallnya harus dibebasin dulu. Misalnya PBB nih, pajak bumi bangunan, itu puluhan miliar tuh mereka harus bayar tiap mall. Itu dibebasin dulu tahun ini, kita bilang. Ya, kalau dia dibebasin, berarti dia bisa kasih keringanan kepada tenan. Kalau tidak ada keringanan, tidak mau buka nih mallnya seperti itu. So intinya kalau tenan dikasih misalnya free rental begitu 2 bulan, nah dia mau baru buka consider di sana. Oke. Nah, barulah dia bayar utang ke manufaktur dan macam-macam di sana gitu loh. Oke. Nah, berita terakhir tadi saya dikasih oleh ketua saya. So intinya office dan restoran akan boleh buka untuk yang Jakarta ya. Itu tanggal 8. Oke. Mall baru buka nanti tanggal 15. Ya, mudah-mudahan. Oke, barusan pada ribut nih karena ada berita bahwa Gubernur Jakarta menunda sehingga tanggal 15 semuanya gitu. Padahal itu hoax. Saya juga bingung nih. Di zaman begini masih ada yang rajin bikin hoax, ya kan? Bikin sesat orang. So intinya mudah-mudahan besok akan diumumkan ya, karena besok kan habis tanggal 4 untuk PBB yang kedua. Oke. Bapak Ibu, saya ingin share kira-kira setelah COVID apa ya. Jadi saya jelaskan pelan-pelan di sini. Dalam COVID ini kan kita hidupnya restrict ya, di rumah, membatasi jauh-jauh, pakai masker semua. Nah, kira-kira seperti apa? Saya cerita di sini, Cina setelah SARS, Anda tahu SARS ya, heboh di sana, tapi kita nggak kena di sini untung ya. Anda lihat sebelah kiri ada grafik Cina, penjualan retail di sana di Cina. Ya, setelah SARS Anda lihat nggak? Itu grafiknya naik terus ke atas. Ya, nancep ke atas di sana setelah SARS. Dan kalau kita lihat quarter by quarter nggak lama kok. Ya, 1 quarter, 2 quarter setelah itu naik semua. Gitu. Jadi nggak makan waktu lama pada waktu itu ya SARS. Bagaimana dengan COVID-19? Ini Wuhan itu di lockdown 76 hari. Tidak sampai 3 bulan nih. Ya, 76 hari. Setelah selesai, apa hasilnya? Apakah go to new normal, next normal, dan macam-macam itu? Enggak, Bapak Ibu. Intinya balik lagi ke normal. So, mereka bisa jalan-jalan lagi keluar, bisa ke mall, ke department store, ya. Tapi sekarang bedanya apa? Pakai masker, jaga jarak. Ya. So, intinya mereka kembali ke mall di sini. Ya, tetapi satu hal lagi yang beda apa? Ya, sekarang lebih bokeh. Ya, duitnya, daya belinya udah menurun, tidak seperti sebelumnya di sana. Gitu loh. Oke.
Nah, tetapi aktivitas sudah mulai ke arah normal. Nah, aktivitas di Cina yang mulai nanjak, Anda lihat di sini. Oke, grafiknya ke atas semua. Hampir semua. Makan di restoran, pergi ke toko di jalan, ke shopping mall, ya kan? Leisure activity juga naik di sana. Gitu loh, pelan-pelan. Karena nggak bisa, makhluk sosial seperti itu. Nah, ini yang saya pakai lumayan ngebalikin opini orang-orang itu. Bapak Ibu Anda tahu orang Australia itu ada 3 hal. Satu, kalau ke toilet, dia selalu pakai toilet paper. Tidak seperti orang Indonesia pakai air, pakai gayung. Ya. So intinya, kemarin COVID, itu papernya habis. Apakah selama COVID ini 2 bulan, 3 bulan nggak pakai paper terus mereka orang Australia semua langsung pindah menjadi pakai air, pakai gayung? Tidak, Bapak Ibu, sekarang tetap balik lagi pakai toilet paper. Anda dapat videonya kan? Orang Australia berantem, rebutan toilet paper di sana gitu loh. Kita di sini banyaknya luar biasa toilet paper. Kedua, ketiga adalah bir. Orang Australia itu peminum bir. Kamis malam, Jumat malam, ada di pub semua, minum bir semua di sana. Oke? Dengan ada COVID, nggak boleh dia minum bir di pub di sana. Ya. Ketiga adalah beach. Orang sana weekend itu selalu ke beach, makanya hari belanja adalah Kamis, bukan Sabtu Minggu. Ya. Jadi apakah setelah COVID orang Australia tidak minum bir, tidak ke beach? Oh, jangan harap. Intinya tetap begitu. Ini sudah dibuka di sana, orang ke beach lagi, ya orang mulai ke pub lagi. Anak saya di sana, dia bilang pub sudah mulai rame-rame lagi di sana, udah kayak biasa aja di sana. So Bapak Ibu, tolong Anda bersabar, Anda survive dulu sekarang. Oke, bisnis akan balik lagi ke normal di sana. Nggak akan banyak berubah. Mungkin step by step, ya. Karena kita lagi ngerancang di sini SOP bahwa kalau ke mall semua nggak mungkin seperti dulu lagi jumlahnya. Oke, akan dikurangin dulu, ya. Nah, ini saya katakan, dibilang bahwa COVID ini akan memaksa orang pindah ke e-commerce. Sebentar dulu Bapak Ibu, jangan terlalu investasi di sini dulu, oke? Karena e-commerce itu bukan shopping Bapak Ibu. E-commerce itu adalah buying, membeli barang. Shopping beda dengan beli barang di sini. Oke? Ini adalah department store-nya Alibaba. Namanya InTime, terbesar di Cina. Anda bayangkan ya Alibaba tuh online, dia membeli offline department store. Dan dia menemukan jalan ketika COVID. Yaitu apa? Pertama, SPG dia yang jualan di lapangan itu tetap di sana. Dan dia pakai handphone, menawarkan produk-produknya dia lewat handphone ke Taobao. Jadi pakai live streaming. Nah, jadi bukan dipindahin ke e-commerce. Karena e-commerce nggak ada experience dia bilang. Tetap ya, orang jualan gelas, sepatu, makanan harus dikasih lihat. Oke, yang nawarin juga mesti pinter bicaranya semua gitu istilahnya. So the experience of buying offline tuh masih ada di sana. Ini bayangkan, ini Alibaba loh gitu loh. Nah, kita di Indonesia dijalankan oleh Informa. Kalau Anda di Bandung ada Informa, itu Anda bisa appointment dengan pegawainya di sana untuk bisa live streaming di lapangan di sana. Nah, ini kita lihat di Bangkok, Thailand, ketika e-commerce Thailand tuh salah satu yang besar loh, gitu ya, di Asia. So, kita lihat di sini, ketika mall dibuka, Anda lihat, kenapa mereka masih rebutan ke mall, padahal e-commerce-nya udah jalan di sana, gitu loh. Ya simple, kalau saya explain tuh simple. Mereka tuh makhluk sosial Bapak Ibu, pengen ketemu orang, ngelihat barang, berbicara dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat kan kita lihat sendiri, kita wanita kalau belanja itu kan lama banget, betul? Kalau belanja cabai dilihatin keritingnya berapa banyak gitu ya, telur satu-satu dikeker, pisang titiknya ada berapa biji, semua diukur lama banget ya, sambil ngobrol dengan temennya di sebelah ya kan, nawarnya minta ampun Bapak Ibu, betul gitu loh, padahal nggak perlu nawar, duitnya banyak gitu kan, kenapa nawar ya, karena makhluk sosial di sini gitu loh. Nah, saya minta teman-teman yang Kristen semua ada di marketplace, jangan nawar lah ya. So perintinya kalau cuma nawar 100-500 perak nggak usah ditawar. Ini adalah kehidupan pedagang-pedagang di Indonesia di sana. Saya ingin jelaskan sekali lagi mengenai shopping, berbelanja. Oke, berbelanja itu adalah tujuan hidup selain daripada Tuhan, betul. So prinsipnya buat sebagian manusia tuh shopping adalah bagian hidup besar gitu istilahnya ya. Shopping itu bukan buying Bapak Ibu. Shopping itu adalah discovery of new things. Setiap kita datang itu menemukan sesuatu yang baru di sana. Ada 5 panca indera yang menemukan di sana. Nah, ini yang mungkin juga beda. Kalau kita
ketemu orang ataupun seminar ataupun ke gereja, ada sesuatu yang kita temukan setiap saat di sana yang baru, yang selalu menyegarkan kita, ya, memberikan spirit baru di sana gitu loh. Shopping tuh sekarang juga di-combine antara meeting, relaxing, entertaining, semua seperti itu gitu loh. Oke? Jadi ini nggak ada di e-commerce. Jadi nggak bisa langsung digantikan dengan e-commerce di sana gitu. So intinya behavior ini tidak berubah dalam waktu pendek. Oke, in short times. Ini kalau mau ngubah itu panjang banget. Saya sudah memperhatikan e-commerce tuh sudah 10 tahun. Tetap share dia cuma sekitar 3%, nggak naik-naik. Dengan adanya COVID mungkin dia naik nih jadi 6% double. Tetapi nanti offline buka, mall buka, akan turun lagi share-nya di sana gitu loh. Oke. Makan luar. Nah, kita tahu di sini makan luar tuh juga sama. Oke. Orang semua melihat sosial media, semua makanan dulu yang dilihat di sini. Ya, makanan jadi besar gara-gara sosial media, dikasih foto. Makanya kalau kita makan di restoran nggak pernah begitu makanan hadir langsung makan, karena difotoin dulu seperti itu, 360 derajat. Ya, so intinya adalah tren apa makanan semua itu menyebar sana sini gitu loh. Jadi buat saya simpel, makan luar tidak bisa digantikan dengan namanya delivery ya, GoFood dan macam-macam. Silakan besok pagi Anda pesen yang namanya sushi dan macam-macam ya, dari luar bawa ke rumah Anda makan. Sama nggak? Nggak sama Bapak Ibu. Cita rasa semua berbeda di sana. Jadi buat saya adalah jika Anda punya bisnis yang namanya restoran, food dan macam-macam, tetap akan hidup ke depan di sana. Percaya saya di sana. Oke? Tetap kreativitas dan pertahankan di sana. Oke, masa susah terpaksa. Kalau mesti tutup karena nggak ada bisnis ya mau gimana? Ya, Kentucky Fried Chicken teman kita juga tutup di sana. Dunkin Donut juga tutup di sini. Ya, so prinsipnya terpaksa karena nggak ada bisnis ya selama COVID di sini. Nanti buka lagi. Ya, saya yakin makanya tahun depan akan luar biasa. Nah, behavior apa yang Anda melihat menjadi behavior yang terulang di sini? Bukan baru loh, terulang. Satu, orang Indonesia selalu akan berhemat ketika krisis. Jadi yang laku apa? Produk yang second brand, second tier. Oke, produk yang lebih rendah sedikit. Itu yang akan laku Bapak Ibu. Oke, makanya semua mencari produk yang murah-murah sekarang. Tetapi nanti ketika ekonomi akan naik lagi, mereka akan balik lagi Bapak Ibu. Karena ini sudah kejadian beberapa kali dalam krisis Indonesia. Saya perhatikan demikian. Balik lagi. Tapi saat ini cash itu menjadi raja ya, pegang cash dulu buat orang Indonesia. Kedua, perhatikan sekali lagi, travel ya, ini akan booming juga. Makanya Presiden Jokowi juga menyebutkan demikian, travel. Oke. Kalau Anda lihat kita udah sangat bosen di rumah sini. Kita orang Jakarta udah kepengen banget ke Bandung, nyerang Bandung lagi di sana. Betul? So, intinya kalau saya tanya kepada Anda ya, kira-kira nih COVID selesai misalnya bulan Juli Agustus, kira-kira saya jual tiket murah, Anda mau nggak ke Bali? Oke, ke Jepang akhir tahun atau awal tahun depan? Saya yakin hampir mungkin 75-80% bilang saya mau Pak gitu loh. Karena kita udah saking bosennya hidup seperti ini gitu istilahnya, yang nggak normal seperti ini gitu loh. Oke? Jadi bisnis travel masih akan luar biasa. Ya. 3, belanja. Anda lihat di sini. Ini market share daripada e-commerce untuk barang sehari-hari hanya 1%. Jadi jangan terjebak ya. Ya, jangan terjebak bahwa oh, semua jualan pindahin ke e-commerce. Nggak jalan Bapak Ibu. Ntar Anda kasihan, uang Anda stuck di sana gitu istilahnya. Oke? Share daripada e-commerce untuk FMCG hanya 1%. Sisanya adalah offline. Toko tradisional, modern trade gitu loh. Saya ambil gambar yang kiri. Ini adalah ketika tanggal 25 April, di tengah-tengah COVID tuh. Oke? Tetapi saya lihat, ini apa? Hari gajian, kedua adalah awal puasa. Anda lihat, antriannya luar biasa. Padahal orang bilang, suruh pindah ke e-commerce. Nggak bisa Bapak Ibu. Tetap yang namanya belanja, itu offline yang masih luar biasa. Ya, McKinsey mengatakan, oke, ketika COVID, berapa persen Pak ganti channel? 52, hampir setengah kita mencari channel yang baru, yang dekat rumah, yang cepat belanjanya, seperti itu. Tapi nanti setelah COVID selesai, apa yang dilakukan? Hampir 100% balik lagi ke channel lama Bapak Ibu. So, visitor Anda, customer Anda akan balik lagi kepada Anda, jangan takut gitu loh. Ya. Nah, Pak, jadi jualan apa Pak kalau online? Tetap hanya 2 yang laku di sana kalau fast moving consumer good. Satu adalah keperluan bayi. Oke? Anak-anak orang pasangan muda sekarang mencari barang-barang tuh banyak di online. Kedua adalah yaitu cosmetics ya, karena kosmetik ini adalah cepat
ya perlu ada tren, makanya ngikutinya lewat online. Kalau ke offline ada lama nemuin produknya sebagainya. Nah, hanya 2 ini yang jalan. Tetapi yang paling bagus apa di online adalah 5 kategori. 1 fashion, kedua elektronik, ketiga health beauty, keempat adalah baby products, kelima adalah home living. 5 ini Pak. Kalau Anda mau lebih cepat lagi bertransformasi di 5 kategori ini di sini. Oke, jadi saya balikan kepada ke tren course-nya lagi di sini. Jangan terpengaruh dengan COVID yang cuma 3, 4, 5 bulan ini. Oke? Anda punya dagangan makanan, punya restoran, saya yakin. Ya, karena sebelum COVID itu 21% expenditure dipakai buat leisure. Orang Indonesia leisure tuh salah satu yang besar adalah makan, Bapak Bu. Makan luar, itu adalah leisure. Oke, tinggal makan keluar aja dari rumah aja itu udah kepalanya sudah beda di sana gitu ya. Maunya kelegaannya semua ya sudah beda di sana gitu istilahnya. Jadi tetap makan luar akan baik ke depan di sana. 7. Orang bilang, oh jamu Pak akan meledak Pak. Aduh, saya sudah melihat jamu up and down sudah lama Bapak Ibu. Ya, prinsipnya satu, orang Indonesia tuh suka sehat, kedengeran sehat aja udah cukup ke orang Indonesia di sana. Nggak usah sehat beneran. Kedengeran sehat udah cukup. Oke? Tetapi sehat dan rasa obat itu nggak cukup Bapak Ibu. Harus rasanya enak di sana. Ya, so intinya tetap saya masih melihat megatrendnya apa? Kopi masih luar biasa ke depan, ice cream masih luar biasa, coklat juga demikian. Karena ini adalah pelarian, kayak pelarian manusia. Kalau lagi depresi, lagi susah, lagi sedih, pasti pelariannya 3 ini. Nggak mungkin lagi sedih, lagi patah hati, minum jamu gitu loh. Ya, so prinsipnya beda hasilnya. Ya, so intinya adalah convenience, healthy, okay, looking good and feeling good. Tetap 3 ini di sana. Oke. Okay? Nah, kalau Anda punya punya network, punya relasi dalam hal teknologi, cari teknologi touchless. Ini akan luar biasa ke depan di sana. Semua lift akan diganti dengan touchless. Oke, sabun, menu udah nggak ada buku menu ke depan, so pakai menunya yang digital sekarang ya, touchless semua di sana. Nah, ini akan dicari banyak sekali pasar ya. So, saya jelaskan di sini mengenai go back to normal. Oke, saya foto sendiri di sini. So, prinsipnya ke supermarket ini ramai banget di sini. Oke, katanya suruh orang digital. Tapi karena panic buying dia mesti belanja. Anda lihat di sini. Oh, Pak, itu invest di makanan kaleng. Sebentar, Bapak Ibu, tahan dulu, ya, oke? Anda lihat di sini, ya, grafik penjualan makanan kaleng itu naik hingga pada waktu panic buying di sana. Tetapi setelah panic buying apa? Turun, Bapak Ibu, gitu loh. Oke? Frozen food sama, naik, udah turun lagi. Ya, instant noodle turun terus. Pak, itu ada grafik naik lagi. Ya, karena apa? Itu awal puasa, gitu loh. Ya, jadi jangan terburu-buru. Anda mesti pakai data, mesti Anda mendapatkan insight dari expertnya di sini. Jangan ngikutin YouTuber-YouTuber, gitu loh. Vitamin Pak, wow booming, oke, invest di vitamin. Oh sebentar dulu Bapak Ibu, ini up and down vitamin saya sudah perhatikan sudah lama. Ketika middle class itu naik, vitamin juga naik, tetapi turun lagi, saya juga bingung kenapa. Ya, buat Indonesia saya simpel kok gitu. Orang Indonesia tuh paling gampang lupa minum vitamin Bapak Ibu. Kalau lagi ada duit, nggak sehat, baru dia minum vitamin. Begitu sehat, lupa Bapak Ibu semuanya. Tolong Bapak Ibu cek, betul nggak? Itu toples vitamin yang Anda beli, satu toples 1 juta rupiah, Anda liatin expire-nya sekarang. Besok udah expired atau belum? Ya, nanti terpaksa beli lagi 1 juta. Karena nggak diminum Bapak Ibu. Anda lihat di sini, vitamin turun lagi. Oke? Dan Anda lihat tanya kemana-mana sekarang apotek, Pak, vitamin masih laku nggak? Udah mulai turun nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Udah lupa sekarang. Nah, sama. DKI juga demikian. Naik semua. Nah, ini kelas menengah atas pada belanja, udah apa? Turun lagi. Jadi ini kelihatan bahwa ekonomi udah mulai juga turun lagi sejak dari panic buying seperti itu. Kita retail tuh nggak suka panic buying sebenarnya. Oke, jadi jangan terlalu wow dengan panic buying. Ya, tolong lihat data yang lebih stabil gitu istilahnya. Oke. Bapak Ibu, kira-kira apa yang beda Pak ya setelah COVID nanti di sana? Buat saya simpel Bapak Ibu, semuanya sama kecuali ini dia. Oke, Bapak Ibu akan pakai masker dan juga hand sanitizer. Jadi makanya produksi ini akan permanen mestinya ke depannya, at least 2 tahun, 3 tahun masih permanen ke sana. Kalau dulu adalah support hidup Anda itu adalah handphone, betul? Tapi nambah satu sekarang, masker. Kemana-mana mesti bawa masker Bapak Ibu. Gitu istilahnya, selain daripada handphone di sini. Ya kalau enggak ntar Anda didenda. Gitu. Oke? Nah, kira-kira next normalnya apa? Nah, ini yang saya juga sudah jelaskan berkali-kali.
bukan soal online, offline, e-commerce, ya, dan macam-macam, tetapi digitalisasi. Atau Anda berbisnis harus ada 3 faktor di sini. 1, harus cepat. Kedua, ciptakan smart. Oke? Ketiga adalah yaitu ekosistem. Anda harus gandengan tangan sekarang berbisnis, ya. So, yang cepat itu makan yang lambat sekarang. Yang smart makan yang dumb. Ekosistem makan yang sendirian jalannya di sana. Jadi bukan kayak zaman dulu lagi bahwa big it's small, tetapi fast. Anda harus bisa mengukur seberapa cepat Anda memproduksi barang, menjual barang dan secepatnya dan lain-lainnya di sana. Nah, ini dia. Oke, ini rahasianya. Bisnis model ini yang Anda harus adopt. Bukan soal online dan macam-macam. Waduh, baterai saya udah mau habis di sini. Di luar soalnya. Nah, intinya adalah ini Nike. So, Nike itu dulunya bikin sepatu 18 bulan, sekarang 4 bulan, Bapak Ibu. So, fast trend. Itu yang Anda harus ikutin di sana, sehingga bisa menjadi leader juga di situ ya. Jadi ini yang saya jelaskan, bahwa anak muda ke depan, ya, baik itu milenial maupun Gen Z, ya, Gen Z adalah yang terbesar saat ini di dunia. Mereka mempunyai satu sahabat namanya fast forward, oke? Mereka maunya tuh ada tombol namanya fast forward, kemana-mana tuh mau cepet, set seperti itu gitu loh, oke? Fashion, Zara leading, karena apa? Fast fashion di sana. Sneakers, Nike, trennya luar biasa, dan seterusnya. Nonton juga demikian, pilih tontonannya apa semua, Netflix di sana. Jadi semuanya, medicine, halodoc, ya, apalagi zaman COVID ini juga berkembang besar, karena cepat sekali di sana. So intinya adalah cepat, oke? Very smart gitu loh. Jadi tolong kalau ketika Anda survei kepada customer Anda, tanyakan, am I fast enough? Am I smart enough? Ya, atau masih dumb sistemnya ya di dalam perusahaan Anda. Nah, itu yang Anda harus ngerubah, oke, melalui digitalisasi, melalui perubahan-perubahan dan sebagainya di sana, oke. Ini yang saya jelaskan kepada peritel, kenapa toko-toko di mall tutup, oke, toko offline tutup, bukan karena e-commerce, ya, karena nggak berubah, karena manusianya berubah, maunya cepat, maunya seamless, ya, dari ujung ke ujung. Mall, ini yang saya mau ngerubah di sini, sistem mall, belanja di mall itu berubah. Sebelum nanti Sabtu Minggu ke mall, ya, saya sudah bisa dipesankan parkir slotnya di sana. Oke, lantai berapa, nomor berapa. Nggak perlu lagi puter-muter cari parkir. Ya. Kedua adalah tokonya, udah tahu di lantai berapa, pojok mana di sana. Udah digital map-nya di sana. Oke, lantas kita juga udah bisa booking tables, order makanan. Oke, dari tempat di sana, nggak usah ngeliatin buku ke kasir, order sana sini, nggak perlu. Demikian juga dengan belanjaan di sana, udah diarahkan oleh artificial intelligence. Bayar, ini yang saya minta, kasir tolong dihilangkan. Itu asisten toko yang harus ke kita bawa EDC, kita bayar di tempat. Bukan kita yang malah udah belanja, masih suruh ngantri lagi sama dia. Nah, ini yang kita mau ngerubah. Ya. Marketing juga demikian, one on one, jadi hal-hal yang tidak relevan, nggak boleh lagi di-blast. Berarti udah nggak smart kalau masih nge-blast di sana. Oke, seperti itu. Nah, belanja akan makin emosional. Itu dia. Kalau nggak emosional, ya itu perang diskon istilahnya di sana. Kenapa ya e-commerce sampai perang diskon? Karena nggak ada emosionalnya di sana, gitu loh. Oke, Bapak Ibu, Anda lihat tren di sini, oke? Dari negara-negara ini diproyeksi ya sebelum lagi COVID, lantas setelah COVID nanti. Kalau quarter to quarter pertumbuhannya itu seperti V, meningkat di sana. Tapi kalau secara year on year growth di sana Anda lihat seperti U di sana. Nah, Anda lihat di sana ya, Q4 2020 itu Anda lihat sudah pada masuk ke area 0 di sana. So intinya turun jatuh mulai ke 0 di sana 2020 nanti ya. Nanti 2021 Anda lihat semuanya akan berkembang karena 2020 dianggapnya sangat low base. Oke, sama Indonesia juga demikian ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada second wave dan macam-macam sehingga bisa growing luar biasa termasuk Indonesia di sini. Nah, Indonesia diprediksi tahun ini ya bisa minus, bisa juga plus di sini. Kayak mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan baik sehingga masih plus. Tahun depan itu sudah dipastikan tahun depan akan bagus karena tahun ini low base gitu ya. Tahun depan prediksi 8%. UBS tadi pagi saya baca reportnya 6% di sana. Gitu, lebih konservatif lah gitu istilahnya ya. So jadi mudah-mudahan ya Indonesia masih bisa rebound. Jadi kalau saya summary-kan saat ini proyeksi konsumsi untuk FMCG
kita masih ketolong ya, istilahnya kemarin ada panik dan macam-macam. FMCG masih oke karena masih boleh buka dan macam-macam. Tapi nanti semester 2 itu akan stable saja ya, FMCG. Karena apa? Nggak ada perayaan yang baru di sana. Ini Juni Juli pasti akan drop setelah Lebaran dan akan stable saja. Tahun depan mudah-mudahan akan jam karena low base di tahun ini. Yang namanya teman-teman kita di makanan, restoran, F&B, lifestyle retail, waduh, semester 1 burn, hangus Bapak Ibu. So bisnisnya hangus di sini. Ya, semester kedua mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bisa rebuild. Oke. Mudah-mudahan ya ada bantuan dari bank. Tadi pagi saya dengar ada laporan dari atasan saya, prinsipnya akan ada bantuan dari loan yang sangat murah gitu untuk para pengusaha ke depan. Mudah-mudahan ya. Ini masih dikaji terus di sana. Nanti Senin depan baru meeting lagi soalnya. So intinya tahun depan mudah-mudahan sudah bisa grow bagus lagi lah. Mudah-mudahan di atas 5%. Ada yang mungkin mudah-mudahan ada yang double digit juga mudah-mudahan ya, karena low base-nya tahun ini gitu istilahnya. Oke, so prinsipnya adalah kemarin burn, sekarang build, mudah-mudahan tahun depan jam di sana. Jadi mohon, saya minta teman-teman juga ya, gereja, komunitas semua, jika Anda punya masukan, tolong kasih masukan ke pemerintah ya. Pemerintah sekarang juga tekanannya juga luar biasa, banyak lagi kerjaan, banyak yang dipikirin, semua seperti politik lagi seperti itu. Jadi kalau ada masukan soal marketplace ya, soal usaha, tolong disuarakan di sana gitu loh. Karena ini akan direspons. Jangan diem, jangan apatis istilahnya seperti itu. Karena pemerintah nggak bisa begitu. Oke, pernah minta masukan. Makanya kalau saya ajak teman-teman bertemu dengan pejabat, oke, saya selalu titip pesan, jangan bawa komplain ya. Kita nggak mau dengar komplain di sini. Ya, kalau you ada komplain, you corong cari solusinya apa. Itu yang didorong kepada pemerintah. Sehingga pemerintah tinggal bilang yes or no saja untuk ke depan di sana. Oke. Nah, Anda lihat di sini, sektor apa Pak yang kira-kira naik Pak ke depan di sana? Ya, Anda lihat di sini ini proyeksi juga dari Oxford ya dan Citibank di sini Citi Research. Oke, yang paling terpuruk apa? Travel. Oke. Tapi nanti yang paling growth di atas apa? Travel lagi Bapak Ibu. Oke. So intinya semua rindu travel. Kemarin di Italia sudah dibuka PSBB, sudah bisa ke beach. Jadi bisa ya masa berenang pakai masker nggak lucu ya, maskernya lain yang di kacamata gitu kan. So prinsipnya adalah bisa layout di beach gitu ya, tetapi jaga jarak. Ya, tetap jaga jarak seperti itu. Indonesia juga mungkin harusnya belajar seperti itu nanti ya. Lantas kedua apa? Yaitu dia hotel, restoran, lantas juga arts ya, rekreasi semua. Nah, ini akan balik lagi ke depan di sana. Jadi makanya saya bilang jangan takut. Oke, kita mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti semula di sana secara bisnis. Tapi secara behavior ya dirubahlah. Ya, ikutin protokol kesehatan supaya tidak terjadi penularan lagi second wave ya, mahal harganya di sana gitu loh. Oke. Nah, ini ketua gugus tugas kita, oke, Pak Doni mengatakan ya di media hidup normal, tenang ya, oke. Hidupnya normal kok, nggak usah perlu pakai jargon-jargon new normal macam-macam, tenang aja lah. Pokoknya kita hidup normal, bisnisnya normal ke depan. Oke, tapi behaviornya mungkin sedikit beda ke depan. Oke, tapi jangan lupa ya, bukan berarti Anda tidak melakukan transformasi digital. Karena transformasi digital itu sangat-sangat penting untuk ke depan. Oke, nah transformasi digital ini bukan e-commerce gitu loh. Ya, baik. Nah itu dari saya. So mudah-mudahan nanti kita bisa ulas dalam tanya jawab ke depan di sini. Oke, makasih. Oke teman-teman, boleh kasih reaksi yang luar biasa buat Pak Yongki. Terima kasih banyak Pak Yongki buat masukan-masukannya, buat data-datanya. Saya baca beberapa komentarnya, luar biasa banget. Mereka sangat dapat insight yang luar biasa dan terinspirasi dengan apa yang mereka dengar hari ini. Oke, tanpa memperpanjang lagi, saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan nih Pak Yongki yang mungkin cukup menarik untuk kita bahas, dan kepada para penanya saya mohon maaf bahwa tidak semuanya dapat ditanyakan di sini, hanya akan ada beberapa yang kita bahas di sini. Ya, baik, kita akan masuk sesi ini. Pertanyaan yang pertama itu datang dari saudari Denis. Dia nanya seperti ini, Pak Yongki, apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar siap dengan new normal? Sementara tidak semua lini usaha bisa menerapkan work from home atau online working. Gimana nih Pak Yongki? Ya, exactly. Ini dia, bahwa dibilang new normal atau harus work from home dan macam-macam. Enggak, kita balik ke office, tenang aja. Kita akan kembali kerja di kantor, ya seperti itu. Yang di rumah ya mungkin yang bos-bos, eksekutif gitu kan, bisa kerja di rumah. Tapi karyawan semua harus kerja di kantor, gitu loh. Berapa tadi saya katakan ya? 5 atau 8 ya? Itu akan dibuka office di sini. So, prinsipnya akan balik lagi ke office kerja.
tetapi mungkin jaga jarak gitu ya, jangan deket-deket. So, pakai masker, cuci tangan semua. Kalau sakit tidak boleh ke kantor, itu yang kita minta. Kalau you ada nggak enak badan atau apa, di rumah ya, di rumah, jangan masuk kerja gitu loh ya, nyakitin yang lain kasihan gitu. Silakan kerja di rumah kalau yang merasa kesehatannya setengah-setengah. Tapi kalau yang fit, silakan masuk kerja di sana. Jaga minum vitamin kalau boleh ya, seperti itu. Kerja biasa kok, tenang aja. Oke, kita juga sangat rindu untuk ketemu klien ya, untuk bisa tukar apa ya, pikiran, menyerap dia punya visi semua seperti itu gitu loh. Oke, balik ke normal, tenang aja. Oke, region by region sekali lagi ya. Saya pertajam ya Pak Yongki ya. Jadi misalkan kan memang betul seperti yang Pak Yongki bilang bahwa kita akan kembali kepada kondisi normal, tapi pastinya ada shifting sedikit gitu ya, ada pergeseran, ada habit-habit yang dulu kita bisa lakukan sekarang tidak lagi dan nah, menurut Pak Yongki, Indonesia seberapa siapnya untuk menerapkan ini dengan ini? Karena kata kuncinya tentu dalam hal ini adalah disiplin dan trust. Dan kedua hal itulah yang kebetulan harus kita akui di Indonesia cukup rendah, cukup lemah, disiplin dan trust. Kalau nunggu siap, nggak akan siap-siap Bapak. So intinya harus cepat dijalanin ke depan, harus siap, pelan-pelan diproses gitu istilahnya ya. Contohnya apa ya? Ya kalau ngobrol jaga jarak dulu seperti itu. Nanti kalau vaksin udah ketemu, ya udah selesai, nggak ada persoalan di sana gitu loh. Tapi itu dia hal-hal yang protokol kesehatannya lah yang dijaga. Selain itu nggak ada kok gitu loh. Selain itu nggak ada, proses bisnis biasa semua itu aja gitu loh. Bagaimana dengan ancaman COVID yang lain, Pak Yongki? Mungkin sekarang kalau vaksinnya COVID-19 ketemu, bagaimana dengan Fitco? Penyakit yang lain lagi yang mungkin... itu urusan nanti. Ini kelarin dulu COVID-nya, baru Fitco-nya kita lihat lagi di sana gitu loh. Jadi ya banyaklah hal-hal yang tantangan ke depan kan masih banyak gitu ya. Kita nggak tahu, cuma ya one by one lah kita atasin di sini gitu loh. Ya, kalau dikumpulin jadi satu nggak kelar-kelar nanti. Oke, thank you Pak Yongki. Yeah. Mudah-mudahan menjawab ya Denis ya. Next. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah ini bahasanya sakti banget nih dari Pak Beni. Katanya bagaimana real FDI di retail akan negatifkah? Kalau sebelum COVID krisis penjualan online dan offline 30-70. Berapa persen bergesernya pada pasca COVID Pak Yongki? Mungkin bisa komentar sedikit kalau bisa. Bapak Ibu kita cukup bersyukur ya Indonesia itu menjadi jewel ya, berlian di seluruh dunia, menjadi tempat di mana investasi itu baik ya, gitu loh. Secara Indonesianya loh ya. Tetapi masih ada behavior yang birokrasi, kelamaan ya kan, cara kerja manusianya nggak produktif, itu yang menjadi kendala. Kenapa Vietnam menjadi pilihan daripada Indonesia? Nah, ini yang mesti dirubah ke depan. Gitu loh. Indonesia masih sangat diminati. Sekali lagi saya katakan, Indonesia masih diminati. Ya, untuk para investor masuk ke Indonesia di sini. Karena negaranya besar, populasinya besar. Gitu ya, 260 juta di sana. Dan segala sesuatu bisa diurus sebenarnya seperti itu gitu, oke. Makanya kemarin dengan akal yang luar biasa, Pak Presiden Jokowi dengan itu berhasil mengambil investasi investasi Amerika di Cina masuk ke Jawa Tengah di sini gitu loh istilahnya. Jadi pabrik-pabrik Amerika akan berhenti di Cina karena trade war, lantas dibawa ke Indonesia di sini gitu istilahnya. So prinsipnya masih banyak yang lain kok di sana ya. Vietnam itu kecil dan masih di belakang Indonesia mestinya, tapi pertumbuhannya kencang sekali di sana. Itu yang saya katakan bahwa fokus coba ya, apa-apa cepat di sini. Ya, produksi semua seperti itu gitu loh. Jadi mesti berubah pikiran produksi. Saya sendiri juga itu dia, kita lagi mau ekspor ke Cina, ke Australia semua. Jadi jangan berpikir cuma dagang saja, tapi harus bisa produksi juga di sini. Itu kelemahan kita, infrastruktur produksinya belum hadir ya. Nah, ini yang lagi dibuat gitu loh. Bapak Ibu, saya cuma peringatkan, namanya bonus demografi itu tinggal cuma sekitar 10-15 tahun saja. Ya, kalau itu sampai kelewatan, ini kita sudah lewat 5 tahun, nggak bergerak GDP per kapita. Jadi bisa masuk ke namanya trap, itu tadi middle income trap. Oke, makanya kita mesti buru-buru. Kita punya waktu 4 tahun lagi. Ya, benar ya, 4 tahun atau 2024 itu, ya benar, 4 tahun lagi di sini. Oke? Ya, pemerintahan Pak Jokowi. Kita nggak tahu pemimpin setelah Pak Jokowi seperti apa. Jadi ini kita mesti genjot benar-benar ya pertumbuhan kita, cara kerja kita selama 4 ini.
Oke, kita nggak bisa minta banyak ke pemerintah, kita tetap minta, tetapi kitanya sendiri ini harus berubah di sini. Generasi muda ini harus dirubah, gitu ya. Cara kerja mereka, cara berpikir. Ya, untungnya kita punya Gen Z. Gen Z beda dengan milenial. Ya, milenial yang dibilang ya kerja sesukanya dia, ya rada males, sukanya enak-enak saja. Nah, kalau Gen Z lain, ya karena kalau milenial tuh ayahnya dia adalah baby boomers, orang kaya di sana. So prinsipnya hidupnya enak, ya makanya gayanya berbeda. Tetapi kalau si Gen Z, ini dia bapaknya adalah kayak Gen X seperti saya di sini, yang mana apa ya, appreciate pekerjaan, oke, berterima kasih terhadap pekerjaan, hidupnya susah gitu misalnya, ya kan. Jadi anaknya juga belajar untuk bisa apresiasi. Jadi dia lebih rajin, lebih tahan mental. Kayak kalau milenial dimarahin langsung keluar nangis seperti itu, tapi kalau yang Gen Z enggak, terus berjuang, sangat ambisius, sangat motivated ini Gen Z-nya. Ini sangat pas banget dengan demografi kita Indonesia nanti ke depan. Gitu loh. Makanya kita di komunitas gereja juga demikian, harus fokus ngebangun mereka benar-benar. Bicara marketplace, bicara Tuhan, ya membangun semuanya, bicara sosial seperti itu. Thank you Pak Yongki. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Sorry, tadi belum kejawab yang online offline. Online itu cuma 3%, bukan 30% tuh, salah. Oke, next-nya tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini. Apakah offline store saat ini masih diperlukan? Saya kira ini udah terjawab pada saat presentasi tadi ya Pak Yongki. Offline akan tetap jaya. Nomor 1 udah itu aja. Gitu ya, oke. Kita boleh lanjut ke berikutnya ya. Apa dampak new normal terhadap investasi di bidang properti ini Pak? Waduh, ya ini dia. Ini properti butuh modal banyak. So pemerintah lagi coba dari awalnya sih mungkin 3 tahun lalu, pemerintah tuh mau jalankan properti. Karena properti itu kalau udah jalan, bagusnya luar biasa. Dia punya 70 anak tangga industri. Kalau properti jalan 70-nya itu jalan semua di sana. Ya cuma waktu itu masih banyak masalah ya. Kemarin kita pemilu lagi semua jadi nggak kelar-kelar gitu istilahnya. Daya beli juga turun, pajak lah semua membuat orang takut beli properti gitu loh. Oke, so prinsipnya ini masih lama ya, market properti masih lama di sini kalau saya lihatin, karena konsumsi dulu harus berjalan, baru nanti properti, karena itu big ticket item ya, kecuali mungkin perumahan rakyat dan sebagainya. Oke, ya saya nggak tahu, tadi pagi ada berita kan tahun depan pemerintah akan charge berapa ya, 3% ya, oke, dari gaji untuk tabungan rumah ya ke setiap pegawai di sana gitu loh. Oke, si pegawai harus 2,5%. Oke, simpan duitnya di pemerintah di sana, 0,5%-nya yang bayarin adalah employer-nya, ya, perusahaannya di sana gitu misalnya. Jadi ya, disiapin uang untuk beli rumah, ya. Takutnya nanti mungkin harga tanah udah keburu tinggi, orang Indonesia nggak bisa beli rumah lagi di sini. So prinsipnya properti masih akan diperlukan. Oke, ada dulu berita bahwa milenial nggak perlu rumah katanya. Oke, dia maunya travel saja gitu loh. Waduh, saya bilang itu misleading banget gitu ya. Setiap orang Indonesia itu perlu rumah, nggak mungkin nggak. Ya kalau nikah semua seperti itu gitu. Oke. Jadi maka itu yang saya bilang, milenial membunuh 70 kategori barang. Oke, dari golf, dari bir, semua dimusnahkan milenial. Enggak, buat saya itu misleading banget di sana. Oke. Cuma cara berpikir nyari rumahnya itu yang rada beda, keperluannya beda soalnya. Jadi kalau kita Nielsen pernah ngadain research gitu ya, apa sih yang dimaukan milenial dalam suatu apartemen tower gitu loh. Ya, kalau kita generasi X ini kalau mau beli properti selalu akan melihat lokasi, betul? Dan kira-kira nanti kalau dijual lagi gimana gitu loh, gitu kan? Nah, kalau milenial enggak gitu loh, enggak mikirin nanti jual lagi, enggak mikirin. Dia mikirin adalah sekarang saya dapat apa nih? Ya, ada wifi enggak gratis? Ada kabel TV enggak gratis? Ada restoran unik nggak di apartemen di sini gitu loh. Itu yang dipikirin sama mereka gitu loh. Fasilitas semua. Tapi butuh apartemen? Sangat butuh. Nggak mungkin nggak butuh apartemen zaman sekarang gitu istilahnya, ya kan? Nah, tapi kebutuhan apartemen yang kayak apa dibutuhkan. Nah, itu yang mungkin rada berbeda, shifting istilahnya. Ini normal, dari zaman ke zaman kita nggak akan sama kok gitu loh, taste-nya semua. Oke Pak, mudah-mudahan terjawab. Ya. Next-nya adalah ini. Program ini kira-kira masih nyambung nih Pak. Program pemerintah di awal adalah fokus di infrastruktur. Karena new normal ini akan ada perubahan fokus dan kesehatan masih jadi titik fokus. Gini,
5 tahun kemarin, ya pemerintahan pertama Pak Jokowi itu fokus di infrastruktur. Karena Indonesia sudah sangat tertinggal, nggak punya jalan, nggak punya pelabuhan, semua. Dan itu sudah dibangun terus, nggak henti-hentinya. Oke, sekarang Anda bisa dari ujung ke ujung Jawa naik mobil sekarang. Ya, dulu nggak bisa, gitu istilahnya ya. So, setelah 5 tahun infrastruktur ini, itu sebenarnya 5 tahun ini ke depan adalah manusianya. Infrastrukturnya ada, ya gedungnya ada, tapi manusianya nggak bisa kerja. Buat apa? Ya, Indonesia nggak menjadi destinasi investasi, betul? Gitu. Jadi diperlukan manusia yang bisa kerja. Nah, makanya ini dialokasi budget yang besar sekali mendevelop manusia. Jadi human resource development, gitu loh, ya. Human resource development. Fokusnya ke manusia yang di-develop, gitu loh. Nah, makanya saya juga lagi mengerjakan edukasi luar negeri, namanya vokasi, itu saya bawa ke dalam negeri. Sebenarnya di Indonesia sudah banyak vokasi, SMK, dan macam-macam. Cuma mungkin image-nya nggak menarik gitu loh buat orang Indonesia. Orang Indonesia maunya adalah kirim anak sekolah S1, sarjana. Tapi setelah dia selesai 4 tahun, keluar kerja apa? Kerjanya vokasional. Jadi you buang uang, buang tahun, 2 tahun di sana ngapain? Gitu istilahnya. Langsung aja kerja yang 2 tahun yang langsung skill. Ya, jadi ini saya challenge juga. Kita cuma butuh punya waktu cuma 10-15 tahun. Nungguin satu master degree dari hari ini itu butuh 18 tahun. Makanya saya challenge, bisa nggak kita bikin orang master degree itu 10 tahun, master degree loh, ahli gitu loh. Itu aja masih nggak keburu 10 tahun. Ya, jadi kita butuh adalah anak SMA begitu lulus langsung kerja luar biasa, jago apps, jago bikin robot, jago bikin kapal, jago bikin apalagi drone dan macam-macam. Itu yang kita perlukan. Jadi cut semua pelajaran-pelajaran yang nggak perlu. Gitu loh. Ini yang bisa mempercepat. Ayo coba, makanya di gereja juga demikian, bikin ekstrakurikuler yang luar biasa. Ya, anak sekarang umur 6 tahun pun diajarin soal namanya saham. Saya boro-boro saham, lulus SMA aja saya nggak ngerti saham apaan dulu, gitu kan. Tapi anak sekarang udah diajarin saham, diajarin inflasi dan macam-macam. Jadi jangan main-main, anak sekarang juga tuntutannya juga besar, tapi sekalian kita pakai di sana. Kayak akses informasi. Mereka belajar dari YouTube, nggak harus dari sekolah di sana. So prinsipnya dari YouTube ini orang-orang belajar. Makanya ciptakan film-film yang bagus, jangan yang nggak karuan filmnya gitu kan. Ya macam-macam. Ya, makanya bikin gereja bikin satu website yang luar biasa, orang bisa belajar lulus. Saya bawa nanti adalah sosial media yang tadi saya katakan dari Australia, diploma degree 6 bulan. 6 bulan udah bisa jago, at least dia mengerti cara run digital marketing di sini. Oke, dia mau lanjut S1 silakan 2 tahun lagi di Australia sana langsung. Ini adalah degree-nya Australia loh, 6 bulan. Ya, kita cut di sini online semua di situ. Nah, kita lagi nyari degree-degree yang lain kayak begini. Oke, hospitality. Indonesia akan membangun travel 10 kota besar wisata yang luar biasa yang boom nanti di dunia. So, kita perlu orangnya, Bapak, gitu. Oke, sekarang nih orang yang kita mau ambil ke hotel nggak bisa kalau nggak dari Bali, nggak ada rasa surfingnya gitu, dari Jawa, dari Bali. Oke, Anda silakan nginep di hotel di luar Jawa di sana, rasanya kayak apa pelayanannya di sana, jauh banget. Nah, ini yang kita mesti develop, ya manusianya di sana. Nah, 5 tahun ini adalah manusia yang harus di develop, gitu Pak. Baik, Next question. Pak Yongki. Next question-nya barangkali ini Pak. Apakah Key points karena menghadapi normal untuk industri pariwisata atau travel pariwisata itu apa saja Pak? Key point menghadapi new normal pariwisata itu travel apa saja? Oh, ya paling duduknya jauh-jauh, oke? Jadi nggak bisa full gitu istilahnya, ya. Apa lagi? Soal kesehatan aja yang akan dijaga di sana. So di airport mungkin juga harus jaga jarak, ya check-in lama, ya harus dicek dulu kesehatannya semua dipastikan gitu loh. Jadi ini memang perlu proses. Indonesia ini perlu proses, ya. Pengawasan. Nah, makanya saya juga lagi provide itu kamera thermal, ya, yang mana di airport, di stasiun semua itu pakai kamera saja, semua orang lewat cepat, mau lari, mau lambat, semua ketahuan. Begitu ada yang suhunya naik, langsung sirene nyala, weng, ketahuan tuh orang yang mana di sana, pinggirin, langsung coba diperiksa di sana gitu loh, istilahnya, ya kan? Jadi nggak bisa lolos lagi. So intinya ya memang ada, itu tadi yang saya katakan ya, touchless ya, lantas juga lebih jaga jarak ya, seperti itu tetap ya, dimanapun gitu loh ya. Kita ke toko aja juga kadang-kadang masih ada yang nggak jaga jarak gitu ya. Nah ini yang perlu disadarin
Oke, mudah-mudahan ini behavior yang berubah ke depan, jaga jarak. Ya, jaga jarak itu sangat penting. Itu yang dipinggirin di airport nggak langsung ditembak sama pistol laser kan, Pak? Enggak, jangan, kasihan. Satu hal yang langsung ini Pak ya, tentang jaga jarak tadi Pak ya. Kalau misalkan kita bicara aeroplanes gitu ya di dalam jaga jarak, itu kan berarti berdampak kepada naiknya tiket pesawat 2-3 kali Pak. Betul. So intinya gini, makanya berharap sih nanti vaksin ditemukan, jadi nggak ada lagi kasihan banyak pesawat yang bangkrut nih sekarang ya. So prinsipnya flight udah pada bangkrut di sini karena nggak ada flight. Kapasitas juga gini. Kemarin saya ada baca artikel di mana kayak sebenarnya flight itu bisa break even dengan sepertiga apa namanya bukan pengunjung Kapasitansi. ya sepertiganya aja itu udah break even. Jadi kalau setengah itu profit pasti, gitu istilahnya. Ya, so prinsipnya harusnya sih bisa seperti itu. Oke, pelan-pelan lah, kapasitas pelan-pelan. Kalau udah nggak ada kasus, nanti bisa dinaikin lagi 60%, 70%, seperti itu. Makanya tergantung manusianya nih. Kalau manusianya nggak apa ya, nggak macem-macem, nggak ngelewatin protokol, ya mestinya sih bisa. Gitu. Terus juga bagaimana dengan clean energy gimana Pak? Karena kan berarti public transportation akan mengalami revolusi yang besar dengan sekarang mass rapid transformation sama sekali tidak recommended kan dengan adanya penyakit seperti ini gitu. Dengan mengkat sampai tinggal setengahnya atau sepertiganya itu akan menambah tingkat polusi yang makin tinggi dibuat. Ya, betul. So intinya saya belum tahu antisipasi ke depan. Mungkin tahun depan baru bisa kelihatan kali ya kira-kira mass transportasi gimana gitu loh. Oke. So ya kalau di negara yang mass transportasinya udah bagus pun istilahnya masih bisa disekat-sekat dan sebagainya gitu ya, diatur ya. Tapi kita memang kekurangan mass transportation gitu loh. JKI aja kemarin numpuk luar biasa gitu loh. Malah dikurangin lagi jadwalnya, mestinya ditambahin, ini dikurangin, jadi makin numpuk saja di sana. Jadi memang perlu pengaturan lah, ya pengaturan di sana, gitu loh. Ini adalah mendadak, kita juga nggak tahu gimana ngatasinya, kita mesti pemikiran baru, ya gimana kita ngatasin ke depan. Tapi ya kalau ada vaksin kan nggak permanen, kita tetap masih bisa jalan. Tapi kita udah berlatih, ya nanti you bilang tadi kan ada penyakit lagi ya, at least kita sudah berlatih. Ya, gitu. Ya, oke. Thank you Pak. Kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang majoringnya, bisnisnya itu adalah di produsen bahan bangunan untuk naikin revenue untuk keluar dari red zone. Apakah masih ada prospek untuk ekspor sesuatu, Pak? Dia nggak mau ngaku, tapi namanya siapa? Mohon maaf, Pak. Iya, oke. Bahan bangunan saya juga nggak tahu nih apa ya kira-kira tipe-tipe. Tapi kalau ekspor tentunya masih banyak ya, masih banyak. So intinya gini. Tadi saya ada share juga sebelum acara Australia. Makanya kita mesti punya sumber informasi. Bisnis intelijen kita mesti jalan di setiap negara, gitu loh ya. Perlunya apa? Tadi Australia bilang bahwa di Australia lagi perlu bantalan kereta api, rel kereta api. Anda tahu kan? Kalau dulu itu kan pakai kayu bantalannya, ya kan? Nah, kalau kita udah digantiin pakai beton, ya kan? Nah, mereka cari yang komposit dan mereka cari dari Indonesia. Nah, siapa pendengar hari ini yang kira-kira punya komposit bantalan kereta, silakan hubungin saya, nanti kita coba connect gitu istilahnya. So, intinya banyak yang kita bisa ekspor kok gitu loh. Oke? Nah, kalau buatan Indonesia saya nggak tahu. Peluangnya besar sekali. Indomie aja kita laku kok gitu loh. Apalagi bahan bangunan. Bisa aja kita ekspor ke Afrika, ya negara yang lagi membutuhkan gitu. Tapi Indominya bukan dan macam-macam. Kan? Ya, so ya gitu loh. Cuma kita mesti mempelajari ya. Kalau kita mau ekspor sesuatu ke pasarnya tuh mesti pelajarin permintaannya kayak apa. Yang kita belajar dari Cina kemarin salah satunya apa? Ternyata orang Cina tuh nggak suka yang manis. Nah, beda sama orang Jawa tuh. Kalau ada salah ekspor aja nggak laku. Bukan berarti kitanya apa ya pengekspor yang lemah, bukan. Tapi kita salah ekspor barangnya, gitu istilahnya. Ya, terus juga huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya nggak boleh pakai R. Anda tahu Ricis kan? Biskuit Ricis tahu? Nah, orang Cina nggak bisa ngomong R. Jadi harus diganti pakai L, Licis. Nah, itu dia baru laku di sono. Oke. Ya, Pak Yongki, ada pertanyaan berikutnya nih Pak Yongki. Kalau itu dari tadi banyaknya dibahas tentang produk. Kalau sektor jasa, sport,
gimana tuh Pak? Bagaimana kira-kira normal yang baru kira-kira seperti apa Pak? Atau normalnya nanti bakal seperti apa kira-kira Pak? Ya, sama lah. Kita sebelum pre-COVID kan sport naik daun, terutama yang outdoor. Yang ekstrim sport dan macam-macam. Lari lah, apalah semua. Karena sport itu gaya hidup ke depan. Sport bukan kesehatan. Sekali lagi, saya katakan. Sport bukan kesehatan, tapi gaya hidup. Orang Indonesia besok mau lari, ya hari ini belanja dulu. Adidas kaos 1 juta, celana 1 juta, sepatu 2 juta. Mau lari besok habis 10 juta. Betul? Nah, yang penting pagi-pagi nongol dulu di garis start, dia foto dulu. Betul nggak? Jadi selesai nggak selesai, pokoknya dia udah foto aja duluan di start. Yang penting keren dulu. Itu gaya hidup di sini. So intinya sport masih akan hidup luar biasa. Anak-anak muda sekarang juga luar biasa, gitu loh. Tadi saya dapat WA lagi, yaitu SOP, Standard Operation, untuk gym. Gym dibuka, ini mau gimana? Betul? Flow udaranya supaya kalau ada yang supaya mencegah penyakit ya, keringetan orang semua, cara bersihnya, desinfektannya, alat-alat semua. Nah, itu yang kita tadi dapat SOP-nya. Mudah-mudahan gym juga dibuka lagi nanti nggak lama, mungkin akhir Juni atau gimana gitu istilahnya. So, no problem, bisnis sport luar biasa. Oke, Pak Yongki, terima kasih banyak. Masih ada Next. Ini Pak, tentang ketakutan tentang second wave dari COVID-19, gimana pendapatnya Pak? Ya, so intinya kita juga semua nggak ingin ya second wave di sini gitu loh. Makanya kita perlu wanti-wanti menjaga supaya kurva kita juga turun, jangan sampai naik lagi gitu loh, ya kan? Ya satu-satunya jalan ya jaga protokol kesehatan udah. Ya, jaga protokol kesehatan. Itu klaster-klaster yang di daerah yang sering ngumpul itu mesti dipecah gitu loh. Nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul dulu semua sampai bersih. New Zealand. New Zealand itu 0. Sudah reach 0 pasien baru. Free. Begitu yang lama sakit sembuh, bebas udah 0. Gitu istilahnya. So prinsipnya ya udah, mungkin nanti bisa timbul lagi kalau dari luar kali gitu loh ya, pesawat masuk kena lagi ya bisa aja gitu ya, tapi itu dia mereka akan strict ya siapa yang bisa masuk ke New Zealand dan macam-macam gitu. Makanya kita mesti nolin dulu juga nih ya, Jawa nolin dan pulau-pulau lain juga demikian gitu loh. Nggak, ya ini semua bisnis kita kok, wacana kita yang mesti lakukan sendiri, nggak bisa government, terus terang nggak bisa government gitu. Dan saya katakan 340.000 TNI Polri diturunkan setelah Lebaran ini untuk menjaga ini semua. Di tempat keramaian, di pasar, di mal, semua diturunin semua. Gitu di sana, untuk jaga di sana. Oke, Pak Yongki. Terima kasih banyak Pak Yongki. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, saya nggak sempat masukkan di situ. Silakan. Ini dari Pak Felix. Pada teman-teman yang lain yang pertanyaannya, mohon maaf saya nggak bisa bahas semuanya. Waktu kita terbatas, waktu Pak Yongki sangat berharga. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya dulu buat Pak Yongki. Ini thank you banget buat ininya. Satu pertanyaan terakhir nih ya Pak Felix. Dari Pak Felix pertanyaannya, bagaimana saran Pak Yongki untuk bisnis konveksi mengingat bahwa karyawan tuh susah dicari, untuk apalagi kalau harus mengganti jenis produksi. Ya, jadi untuk produksi yang biasa saja, seperti Pak Yongki juga catat bahwa SDM Indonesia itu sangat berat. Jadi untuk yang produksi reguler aja kedodoran, apalagi kalau tiba-tiba harus mengganti produk gitu. Nah, bagaimana menyikapi kenyataan seperti ini, Pak Yongki? Ya, makanya saya juga sudah angkat ini ke pemerintah. Sebenarnya kita nggak mau PHK, karena kalau PHK itu berarti kita mesti ganti orang nanti kalau dia bekerja tempat lain gitu loh. So intinya masih dirumahkan gitu. Tapi kalau kelamaan kayak begini ya mau nggak mau terpaksa PHK juga gitu loh. Nah setelah PHK ini yang berat ya kan, nyari orang lagi, training lagi, itu cost lagi, waktu lagi seperti itu gitu loh. So ya apa mau dikata, ini semua proses harus kita lalui memang gitu Pak, nggak ada yang bisa lebih mudah lagi. So intinya mesti punya cara ya gimana merekrut yang bagus-bagus lagi semua seperti itu. Makanya kemarin kita juga bahas ya dengan McKinsey semua. Jadi yang biasa kalau sampai PHK dilepas itu adalah ya gini, yang ditahan supaya tetap kerja adalah yang bagus-bagus. Jadi kalau Anda sampai mesti PHK, ya Anda mesti pilihin dulu yang bagus-bagus, Anda mesti tahan. Gitu istilahnya, tahan, jangan sampai PHK. Yang PHK yang mungkin yang nggak produktif dan macam-macam, second layer dan sebagainya gitu. Mau nggak mau, karena nanti berat untuk memulai lagi itu berat, sudah disadari di sana gitu. Makanya
tolong apa ya? Ya makanya pemerintah juga keluarkan kartu prakerja seperti supaya ada training gitu ya. Cuma mungkin kemarin ada dilema seperti itu, jadinya nggak lancar juga gitu loh. Memang yang diperlukan waktu itu adalah uang. Sebenarnya niatnya pemerintah tuh bagus gitu loh, ya kan. Nah kalau misalnya ada wacana supaya misalnya industri garment ini adalah besar dan butuh orang gitu ya, saya nggak tahu apakah government perlu alokasikan juga gitu kan untuk training-training seperti ini. Cuma mungkin nggak bisa online karena garment itu kan mesti praktis di lapangan gitu kan. Nah, tolong budgetnya dialihkan ke sana gitu kan, ke tempat training garment di sana gitu istilah. Jadi nggak perlu yang di training online seperti itu gitu loh ya. Jadi dibuat usulan saja gitu loh. Karena ini untuk kepentingan bersama. Ya kalau yang online diadakan nggak ikut banyak juga buat apa gitu loh. Pemerintah juga buang uang sebenarnya. Jadi dibuat usulan-usulan. Cepetan kalau ada usulannya di sini gitu loh. Ya sama garment nih. Kalau tekstil orang Bandung kalau nggak salah ketuanya sekarang. Ya. Pak Yongki kalau boleh satu pertanyaan, Pak Alvin boleh satu pertanyaan lagi nih. Boleh Pak Borong, silakan. Sebanyak waktu. Out of the box dan kelihatannya bisa cukup membuat Pak Yongki berkerut nih pertanyaannya nih. Waduh, pertanyaan susah terakhir nih. di luar wilayah kita nih. Beliau ini bergerak di bidang seni katanya Pak. Ya. Dan dalam keadaan COVID ini permintaan akan patung, jadi beliau tuh industrinya ternyata produksi patung gitu. Itu tidak berkurang. Jadi tetap banyak yang minta Pak. Yang sulit adalah speed produksinya karena memang art nggak bisa diburu-buru Pak. Betul. Jadi mungkin bagaimana dengan yang fast, it slow tadi itu Pak dalam hal ini gitu. Ya. Butuh waktu Pak. Gitu. Gimana menurut Pak Yongki? Gini, Anda kan seniman ya. Seniman itu otak kanan. Ini adalah industri ke depan yang tidak bisa di-copy atau dilakukan robot. Jadi ini akan industri yang selamat Anda bisa jalankan dengan luar biasa ke depan. Cuma gimana ya bikin patung lebih banyak gitu kan? Ya terpaksa. Anda harus membuat seniman-seniman baru. Nah ini yang susah ini. Kalau Anda nggak di Bali susah ya cari seniman di mana nih ya yang dilatih dari kecil gitu istilahnya. Anda mesti membangun seniman. Tadi kan saya katakan Pak ekosistem Pak. Oke? Anda tolong kerjasama dengan sekolah-sekolah yang dari kecil paut-paut bagian menjadikan anak-anak tuh cinta seni gitu lah. Oke, sehingga Anda bisa latih mereka di sana. Nah, ini ada satu hal yang saya mau cerita soal golf. Tadi dikatakan milenial kill golf. Waduh, milenial udah nggak main golf katanya ya kan. Main pukul jauh, dikejar lagi, pukul lagi, kejar lagi, pukul, kejar lagi sampai masuk ke lubang katanya ya kan. Wah, milenial nggak main begituan katanya. Siapa bilang, Pak? Gitu loh. Oke? Di Australia, pas saya kemarin ke Australia, itu yang juara golf itu umurnya 19 tahun, 20 tahun, Pak. Juara golf Australia, gitu loh. Nah, saya tanya teman-teman, gimana you develop this young people menjadi juara golf? Dari muda, Pak. Dari SD dia main golf di sana. Jadi harus dibangun dari muda di sana menjadi expert, istilahnya seperti itu, gitu loh. Jadi menciptakan ekosistem, bikin kejuaraan. Sama Indonesia mendevelop badminton juga demikian, gitu loh. Jadi seni juga demikian, harus dibuat ekosistemnya. Ya, kalau kita ke Bali itu ada kita diajak tur gitu kan, bikin mangkok sendiri, pakai tangan sendiri. Jadi yang dijual experience Pak, gitu istilahnya kan. Jadi kita ingat ya cara ngebentuk semua. Nah, terus dibikin ini materialnya. Gimana yuk di rumah bisa nggak bikin apa ya area seni sendiri di sana. Nah, ini dia culture seninya di Bali tuh hidup, hampir semua keluarga ada keluarga seniman di sana. Makanya hidup banget. Nah, di modern ini juga demikian. Jangan sangka loh gitu loh. Anak-anak kita, Pak, ya, termasuk anak saya dua-duanya ini, saya punya anak cuma 2, itu ambilnya bidangnya otak kanan semua, Pak. Dan saya yakin kalau Anda survei di gereja semua, ini dia juga demikian. Begitu dia selesai sekolah, ambilnya yang otak kanan semua, Pak. Ya, kalau zaman dulu Anda masih ingat kan, sekolah maunya apa? Waduh, ambil accounting, Pak. Betul, ambil insinyur gitu. Ini otak kiri semua nih. Gitu loh. Otak kiri apa? Diserang robot, Pak, ntar. Bentar lagi otak kiri diserang robot. Semua accounting akan dilakukan robot lebih cepat. Ya. Arsitektur, waduh tinggal bikin otomatis seperti itu. Otak kanan bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Suruh bikin patung yang kayak begini nggak bisa, itu touch-nya beda. Bikin lagu nggak bisa, robot. Jadi ini otak kanan semua. Anda perhatikan, mau jadi YouTuber, ya kan? Mau jadi tukang kue, itu ikut nonton MasterChef,
ke Australia pulang bikin restoran. Gitu. Bapaknya bayarin sekolah 5 miliar pulang buka restoran gitu kan. Tahu gitu kan langsung buka restoran aja langsung. Tapi nggak bisa. Itu ilmunya, culture-nya semua dia bawa ke Indonesia. So intinya ini anak-anak semua otak kanan. Nah, ini dia nih. Kalau ada seniman di sini luar biasa. Nah, saya katakan sekali lagi, saya pernah, kalau nggak salah saya pernah cerita, ya kan. Anda tolong cari abis ini YouTube namanya Desa, dia pemenang Eagle Awards ya, Desa Seniman gitulah. Paginya orang-orang ini adalah motong rumput ya untuk kasih makan binatang. Siangnya dia ngamplas furniture karena dia kerja di tempat furniture di sana. Malamnya tahu Anda ngapain mereka? Ini cuma 6 sampai 12 orang. Oke. Desain logo pakai komputer. Dia tidak bisa pakai komputer sebelumnya, tapi dia belajar dari Google pakai komputer. Listrik nggak punya, nyoloknya kemana? Ke RW, kantor RW, kantor kelurahan, dia nyolok listrik di sana. Belajar dari mana? Nah, ini kayak teman satu seniman. Oke, teman satu seniman tuh ngajarin 12 orang di sini. Tahu nggak berapa? Hasilnya berapa? Kalau nggak salah ya, tolong dicek lagi. 2 tahun tuh 12 miliar. Ini orang-orang ini tuh menang adu lomba logo terus di sana. Ordernya itu dari luar negeri semua, Bapak Ibu. So order bikin logo ini adalah dari luar negeri. Duitnya dolaran. Sampai orang banknya bingung ketika mau ngambil duit ke bank, ini teroris atau seniman gitu kan tampangnya kan kayak begitu. So intinya duitnya soalnya dolaran Bapak Ibu, tampang begitu duitnya dolaran, ini pasti teroris betul. Tapi bukan, ini seniman. Jadi ini dia nih, otak kanan Pak luar biasa ke depan. Nah kalau sampai dibilang menta order yang lebih banyak, ya terpaksa kita mesti ciptakan manusia-manusia seniman yang banyak gitu istilahnya. Ya kan kita subkontrakin ke mereka semua. Mau nggak mau pengrajin semua seperti itu gitu loh. Nah ini Indonesia menangnya di sana. Ya banyak otak kanan di sini gitu istilahnya. Oke, terima kasih sekali Pak Yongki. Masukannya, insight-nya, dan sesuai komentarnya kelihatannya Pak Alvin sangat ditunggu Pak Yongki di webinar yang berikutnya, di seminar yang berikutnya dengan insight-insight yang baru. Di sana mungkin kita bisa belajar yang ancaman terbaru barangkali Pak, artificial intelligence, deep learning, di mana hal-hal yang otak kanan ternyata udah mulai dirambah juga sama mesin Pak. Kira-kira seperti itu. Alvin, saya kembaliin pada Alvin. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di Zoomina berikutnya dan follow Instagram @CLCC-Bandung. Saya sudah kirimkan alamat Instagramnya di Zoom chat. God bless you all. See you next time.